warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang ingin menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Saya sangat mengapresiasi atas bantuan-bantuan dari rekan-rekan untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas teknologi informasi mengenai presentasi berbasis online. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi secara umum. Jadi, pandangan-pandangan tentang psikologi itu seperti apa, psikologi itu bagaimana, dan lain banyak hal. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Psikologi secara umum adalah cabang psikologi yang mempelajari berbagai aspek perilaku dan proses mental manusia secara umum. Ini mencakup kajian tentang bagaimana individu berpikir, bagaimana dia merasa, bagaimana dia berperilaku, dan bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Psikologi psikologi itu umum seperti eh, lebih ke bagaimana caranya kalian untuk saling membuat nyaman antara satu sama lain lah. Bagaimana caranya kalian berinteraksi ketika ada orang yang marah, bagaimana cara kalian interaksi ketika ada orang yang sedih, dan berbagai reaksi emosional lain-lain. Nah, psikologi secara umum itu berfungsi sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep utama dalam psikologi. Seperti tadi saya jelaskan seperti persepsi, emosi, kepribadian, pembelajaran, dan motivasi. Kemudian bagaimana ruang lingkup psikologi secara umum? Ruang lingkup psikologi secara umum itu mencakup berbagai aspek dasar dari perilaku dan proses mental manusia yang meliputi studi tentang persepsi, motivasi, emosi, belajar, memori, kepribadian, dan perkembangan. Nah, jadi dari segi persepsi, bagaimana cara dia eh, berpendapat lah, bagaimana cara dia berpendapat tentang sesuatu hal. Dari segi motivasi itu bagaimana caranya dia motivasi diri sendiri dan orang lain untuk menjadi lebih baik lah contohnya, atau melakukan hal-hal baik. Dari segi emosi itu seperti bagaimana caranya mengatur emosi ketika berinteraksi. Misal kayak ada orang yang marah kepada kalian, dan reaksi emosional kalian itu seperti apa? Apakah kalian akan marah balik? Apakah kalian akan diam? Atau apakah kalian akan langsung memukul orang itu? Itu yang dimaksud dengan emosi. Dan juga tentang belajar. Bagaimana caranya kita belajar agar kalian bisa memahami materi kalian dengan baik. Bagaimana caranya kalian membuat diri kalian belajar dengan nyaman, dan banyak hal lainnya. Dari segi memori itu seperti itu berkaitan dengan belajar tadi. Bagaimana caranya kalian memori otak kalian ini menyimpan hal-hal baru atau pengetahuan baru yang kalian dapatkan di kehidupan keseharian kalian. Nah, juga dari segi kepribadian itu seperti berkaitan juga dengan motivasi, berkaitan juga dengan emosional. Bagaimana caranya kalian mengatur dan memanajemen emosional kalian, seperti ketika kalian sedih, sedihnya kalian itu seperti apa? Apakah kalian nangis? Apakah kalian berteriak nangisnya, atau histeris lagi, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, di psikologi itu terdapat berbagai cabang. Itu seperti psikologi klinis. Nah, psikologi klinis itu seperti teman berbicara atau teman curhat yang dia itu memberikan juga tentang eh, solusi solusi dari permasalahan-permasalahan ketika seseorang melakukan konseling. Nah, ini untuk
bertemu dengan psikologi klinis itu bisa bertemu di rumah sakit jiwa ataupun rumah sakit umum daerah ataupun puskesmas yang menyediakan layanan konseling. Nah, psikologi pendidikan. Dari segi psikologi pendidikan itu eh, contohnya seperti guru, bisa dibilang guru BK juga, karena di guru BK itu terdapat bimbingan dan konseling. Jadi bagaimana seseorang individu ini diarahkan menjadi lebih baik lagi. Nah, ada juga psikologi organisasi dan industri. Nah, psikologi organisasi dan industri ini atau biasa disebut dengan PIO itu contohnya seperti HRD atau Human Resource Development. Nah, jadi PIO ini itu mencari talent-talent untuk masuk dalam sebuah perusahaan atau sebuah institusi lah. Misal dalam eh, rekrutan abdi negara, kita ambil contoh seperti kepolisian. Nah, dalam kepolisian itu ada beberapa ada seperti tes warteg, tes koran, tes menggambar. Nah, itu untuk mengetahui kepribadian dari si pendaftar. Nah, kita masuk di psikologi sosial. Psikologi sosial itu eh, dia mencakup secara umum. Dia mencakup bagaimana manusia itu berinteraksi lah, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia memecahkan masalah dalam kehidupannya. Nah, terdapat juga proses kognitif dalam psikologi, yaitu dimana merujuk pada serangkaian mekanisme mental yang digunakan individu untuk mengolah informasi, termasuk berpikir, memahami, mengingat, dan membuat keputusan dengan melibatkan fungsi-fungsi seperti persepsi, perhatian, memori, pemecahan masalah, dan bahasa yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Nah, adapun pengaplikasian psikologi dalam kehidupan sehari-hari itu melibatkan penggunaan prinsip-prinsip dan teori psikologi untuk memahami dan meningkatkan kesejahteraan individu, hubungan sosial, serta efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan yang mencakup manajemen stres, bagaimana dia mengelola stresnya, apa yang dia lakukan ketika dia stres, apakah dia akan marah, akan menangis, ataukah dia akan healing, dia akan jalan-jalan untuk melupakan dan untuk menurunkan stresnya itu. Ada juga komunikasi yang efektif, pengembangan diri, peningkatan produktivitas kerja, pembelajaran, serta memahami perilaku dan emosi dalam interaksi sosial. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa untuk mengetahui yang namanya kepribadian manusia itu tidak bisa dikaitkan dengan persepsi atau pandangan dari satu pandang, atau misal dari uh, pandangan diri sendiri. Karena dalam psikologi untuk mengetahui kepribadian seseorang itu harus melalui banyak sekali tes. Seperti tadi dalam perekrutan polisi lah yang saya jelaskan tadi, itu tujuannya untuk mengetahui karakter dari si pendaftar ini. Jadi dalam tes psikologi itu tidak ada benar dan salah karena semuanya memiliki poinnya. Bagaimana jadi misal si pendaftar ini memilih A, di mana di A ini dia memiliki nilai poin itu 4, dan ada temannya itu memilih
poin B, di mana poin B ini memiliki nilai 10. Nah, jadi ketika semuanya dihitung dan mendekati dari angka minimal skor untuk masuk, nah dia akan lolos. Jadi ketika teman-teman melihat uh, FYP di TikTok mengenai menurut psikologi, fakta psikologi, nah itu harus kembali kita cross check mengenai kebenarannya, karena uh, kita juga harus memfilter informasi-informasi yang masuk dalam otak kita, karena informasi-informasi itu akan berpengaruh terhadap reaksi dari teman-teman untuk kedepannya. Jadi kesimpulannya adalah psikologi secara umum adalah cabang dasar dari psikologi yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia secara umum. Ini mencakup berbagai aspek seperti persepsi, emosi, motivasi, pembelajaran, dan kepribadian dan perkembangan manusia yang memiliki 4 cabang, yaitu psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi sosial, sosiologi organisasi, dan industri. Nah, jadi itulah apa yang bisa saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan ini dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana sebenarnya itu psikologi. Amin, amin. Cok, belum. Keluar ki. Nah, nah, nah Selesai mini kah? dari penjelasan saya tadi, apakah dari teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini itu memiliki pertanyaan tentang psikologi? Saya persilakan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mari kita cukupkan eh, pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membantu saya mengerjakan tugas.